Yuliantoro dari program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kali ini dalam mata kuliah Inovasi dan Perubahan dalam Organisasi, saya akan coba mempresentasikan bagaimana inovasi dari produk agromart.com dalam upayanya membantu petani di Indonesia. Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Menurut data BPS di tahun 2019, jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 29,46% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Ini merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja paling banyak di Indonesia. Sehingga sektor pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Petani Indonesia selalu didentikan dengan pedesaan dan kemiskinan. Padahal banyak sekali penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Petani Indonesia yang hebat dalam memproduksi produk pertanian, tetapi sangat lemah dalam pemasaran. Sehingga lahirlah para tengkulak yang membantu para petani dalam memasarkan produk pertanian. Salah satunya di tangan para tengkulak ini yang dapat menentukan harga pasar produk pertanian. Banyak pihak yang terlibat membuat panjang rantai distribusi produk pertanian yang mengakibatkan harga rendah di tingkat petani. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, Agromart didirikan oleh Setia Darmawan Affandi di tahun 2009 sebagai media pemasaran produk pertanian online. Dengan adanya Agromart, petani dapat menjual produk pertaniannya dengan mudah, konsumen dapat memesan barang, dan mereka dapat saling berkolaborasi. Kondisi sebelumnya, petani membutuhkan pasar untuk memasarkan produk pertaniannya. Tetapi mereka bingung dan tidak mempunyai informasi kemana harus menjual produk pertanian mereka. Di sisi lain, terdapat konsumen yang juga membutuhkan produk pertanian. Tetapi petani tidak dapat menjual produknya secara langsung kepada konsumen karena keterbatasan informasi. Akhirnya mereka dibantu oleh beberapa tengkulak dalam memasarkan produk pertaniannya. Akan tetapi, hal ini justru malah memperpanjang jalur distribusi sehingga menyebabkan terjadi perbedaan yang cukup tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga di konsumen. Selain itu juga terdapat konsumen lain yang membutuhkan suplai produk pertanian dan mereka tentu saja dapat saling berkolaborasi. Untuk itulah inovasi dari Agromart ada dengan memutus rantai distribusi produk pertanian yang cukup panjang. Petani dapat langsung menjual hasil produk pertaniannya kepada konsumen melalui Agromart. Dengan demikian, petani dapat menjual produk pertaniannya dengan harga yang lebih tinggi karena tanpa melalui para tengkulak. Petani cukup memposting produk pertaniannya melalui agromart.com atau melalui aplikasi di handphone dan produk pertanian tersebut dapat langsung dipesan oleh konsumen melalui Agromart. Selain itu, dengan adanya Agromart ini, petani dapat dengan mudah terhubung dengan para konsumennya sehingga mereka tidak takut lagi akan pemasaran produk pertanian mereka. Bahkan mereka dapat menentukan sendiri harga produk pertaniannya. Dengan demikian, melalui Agromart ini, kesejahteraan petani di Indonesia akan menjadi lebih baik. Berikut ini akan saya sajikan bagaimana analisis Prio dari inovasi Agromart. Yang pertama, valuable. Agromart meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan daya tarik anak muda untuk mau bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, rare. Masih jarang pihak yang mau berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pertanian karena petani dianggap masih gaptek. Tapi Agromart mau masuk ke segmen tersebut. Melalui Agromart, petani dapat menentukan sendiri harga produk pertaniannya. Yang ketiga, inimitable. Agromart dapat digunakan oleh seluruh petani, sedangkan marketplace lain hanya untuk kelompok tani yang sudah menjadi mitranya. Dan yang terakhir, organize. Agromart telah berdiri sejak tahun 2009
dan telah berjalan selama 11 tahun, serta sampai saat ini terus mengalami peningkatan jumlah transaksinya. Selanjutnya, analisis model A2F. Untuk aktivatornya, Agromat ini adalah Setia Darmawan Affandi yang merupakan alumni IPB. Kemudian browsernya adalah tim Agromat. Kemudian kreatornya adalah Setia Darmawan Affandi. Dan untuk developernya Setia Darmawan Affandi dengan dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM IPB. Kemudian untuk eksekutor Setia Darmawan Affandi dan tim Agromat. Dan yang terakhir, fasilitator adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB. Dan yang terakhir, analisis sustainability Agromat. Banyak e-commerce sektor pertanian lain berdiri, tentu saja menambah sengit tingkat persaingan. Tetapi mereka terbatas hanya untuk kelompok tani yang telah tersertifikasi dan bermitra. Berbeda dengan Agromat yang sejak pertama kali berdiri di tahun 2009 diperuntukkan untuk seluruh petani di Indonesia yang ingin memasarkan produk pertaniannya, sampai saat ini telah berjalan selama 11 tahun dan jumlah transaksinya terus mengalami peningkatan. Semoga video tadi dapat menginspirasi kita semua untuk selalu terus berinovasi, dapat bermanfaat bukan hanya bagi petani tetapi bagi kita semua.